persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa lagi dengan GBI Musi Palem Indah di dalam Menara Doa hari ini bersama-sama. Kita minta biarlah Tuhan hadir. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, siapkan hatinya untuk kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita minta biarlah mujizat Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita bersama-sama. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat Facebook dan juga YouTube channel. Mari siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Tuhanlah penolong dalam hidup kami. Bawa kami untuk kami lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam doa pujian dan penyembahan, Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu buat kami. Lewat ya Tuhan kebenaran firman-Mu, biarlah kuasa-Mu bekerja mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terangi seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari sembah Dia. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku.
di atas segalanya. Mari dari awal naikkan bunyi dikatakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari buka tangan sembah Dia. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
lebih besar. Kuasa-Mu ya Tuhan menaungi umat Tuhan. Oh Ralabaya Syukur. Tak pernah terlambat janji-Mu dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Ralabah-labah. Makasih Tuhan. Mari sembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari dari awal katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya. Mari sembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari bersama-sama katakan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terukir ya Tuhan di dalam lubuk hati kami. Haleluya. Kami berserah di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama sembah Dia. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di menara doa ini kami mau berdoa ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk segala ya Tuhan keadaan daripada kami semua. Ibu Bapak boleh berdoa bersama dengan saya. Hari ini adalah hari di mana Tuhan ingin saudara menyatakan segala sesuatu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan aku percaya Tuhan hari ini ketika kami berseru kepadamu, Engkau gembala yang baik. Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Engkau Allah ya Tuhan yang menyertai kami dalam lembah kekelaman. Engkau Allah yang mengurapi kepala kami dengan minyak. Engkau Allah yang menyegarkan jiwaku. Dan hari ini kami berseru kepadamu ya Bapa. Tuhan sembuhkan anak-anakmu ini Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan anak-anakmu ini ya Bapa. Tuhan aku berdoa Engkau gembala yang baik. Tuntun anak-anakmu ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Tuhan setiap hari kami berseru kepadamu. Tolong anak-anakmu ini ya Bapa. Tuh saudara berdoa, saudara buka suaranya. Biarlah dia mengurapi kepalamu dengan minyak. Supaya pialamu penuh melimpah. Biarlah dia menyegarkan jiwamu. Oh ya laba-laba, biarlah saudara makin mengerti, menyadari. Ada Tuhan yang menyertai. Sekalipun saudara berada dalam lembah kekelaman ini. Yesus. Berdoa, saudara berdoa, berdoa. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Lawat dan jamah tiap anak-anakmu ini ya Tuhan. Yesus, angkat semua ketakutan mereka. Angkat semua ketakutan mereka. Ganti Tuhan dengan damai sejahtera. Ganti Tuhan dengan sukacita. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan pernah ku melangkah, sebab Engkau beserta. Mari buka suaranya, katakan dengan iman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan pernah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa semua anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kami percaya Engkau sedang mengerjakan satu kesembuhan dan pemulihan untuk seluruh aspek hidup kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan ajar kami berdoa ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Beri kami kemampuan, kekuatan, kuasa untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saya beri judul khotbah saya pada hari ini yaitu bagaimana caranya berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan. Nah di dalam minggu ini saudara kita akan bahas tentang doa saudaraku ya. Doa untuk kesembuhan dan pemulihan untuk segala aspek hidup kita. Ya, saya mulai dari hari ini saudaraku saya akan bahas, lalu mulai besok saudaraku dan saya akan bahas dari 2 Tawarik saudara, pasal 7 dan 14, satu kebenaran dari satu pewahyuan yang baru yang saya akan sharingkan kepada saudara dan saudara pasti akan diberkati sepanjang minggu ini. Nah, oleh karena itu mari kita akan buka dulu saudara dari kitab Habakuk, Nabi Habakuk
pasal 3 ayat 1 sampai 4. Di sini kita bisa melihat ada satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Doa Nabi Habakuk. Menurut nada ratapan, Tuhan telah mendengar kabar tentang engkau. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam apa? Lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Perhatikan yang ketiga, kita baca sama-sama. Saudara ada di Holy Spirit Room maupun saudara yang ikut di dalam YouTube channel dan Facebook. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah datang dari apa? Negeri Teman. Dan yang maha kuasa dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit. Dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, saya ingin bagikan hari ini ya, bagaimana caranya berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dengan doa yang sangat singkat. Dengan doa yang singkat. Saya ngerti bahwa kita perlu berdoa berjam-jam dengan Tuhan. Semakin lama kita berdoa, semakin kita akan memiliki rasa haus dan rindu kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya ingin bagikan saudaraku, ada kalanya. Saudaraku, ya kan? Ada kalanya. Ya kan? Kita tuh udah gak lagi sempet. Pertama gak lagi sempet. Yang kedua udah gak lagi bisa lah. Punya kata-kata yang begitu panjang. Untuk ungkapkan daripada isi hati kita kepada Tuhan. Saudara Kristus, ya kan? Saya akan jelaskan di dalam Alkitab. Contoh-contoh dalam Alkitab saudara. Bahwa para tokoh-tokoh Alkitab pun mengucapkan. Menaikkan doa-doa yang sangat singkat. Tetapi hasilnya sangat menakjubkan. Saudaraku, yang pertama, saudara-saudara kita lihat seorang yang bernama siapa? Elia. Elia disebut namanya di perjanjian lama dan di perjanjian baru, saudaraku. Di perjanjian lama dia nabi besar, saudaraku ya. Di perjanjian baru namanya disebut ketika dia berdiri bersama dengan Tuhan Yesus, mendampingi Yesus dan Musa waktu Yesus dimuliakan. Di perjanjian baru nama Elia disebut lagi tentang siapa? Manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi Elia berdoa dengan apa? Sungguh-sungguh. Saudara perhatikan. Elia itu cuma doa cuma 64 kata-kata. Dalam satu pasal. Kalau kita baca itu gak nyampe 5 menit. Paling 2 menit doanya saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Api Tuhan itu turun dari sorga. Satu bangsa bertobat dan kembali menyembah Tuhan. Doa singkat Elia. Yang kedua, saudara Simon Petrus. Dia berdoa hanya dengan satu kalimat. Saudara, ketika dia berjumpa dengan pengemis yang sejak lahir laki-laki ini lumpuh. Saudara, tidak pernah berjalan. Saudara, Petrus hanya berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret apa? Berjalanlah. Langsung dia berdiri dan berjalan. Katakan amin. Saya kasih contoh lagi Rasul Paulus saudaraku. Ya kan? Dalam Kisah 16 ayat 18. Ya kan? Rasul Paulus mengusir roh tenung. Ya kan? Yang ada dalam diri seorang peramal hanya dengan 11 kata-kata. Saudara, 11 kata-kata gak nyampe saudara 1 menit. Saudaraku dia doa. Dan yang ada lagi saudara, ini dahsyat. Ya kan? Nabi Yesaya sudah berkata, ya kan, bahwa penyakit kamu ya kan tidak akan bisa sembuh lagi. Kamu siap-siap untuk meninggal dunia. Yesaya berkata kepada Raja Hizkia, ini raja yang sangat berkuasa saudaraku. Tetapi apa yang dibuat oleh Hizkia? Dia membalikkan badannya ke tembok. Dia mengarahkan badan ke tembok. Lalu dia berdoa. Doanya cuma saya hitung cuma 23 kata-kata. Di dalam Yesaya 38 ayat 3. Saudara, dia berdoa kepada Tuhan hanya dengan 23 kata-kata. Dan Tuhan menyembuhkan sakitnya dan menambahkan usianya berapa? 15 tahun. Katakan amin. Tuhan berikan keamanan buat kerajaannya. Dan saya kasih contoh lagi, siapa saudara? Doa Yabes.
Saudara, ini salah satu doa favorit kita. Kita suka mendoakannya dan kita suka menyanyikan doa Yabes ini, saudaraku. Doa Yabes ini hanya terdiri dari 25 kata. 25 kata-kata. Alkitab katakan, ya saudaraku, dan Allah mengabulkan permintaan Yabes. Saudaraku, bahkan doa Bapa kami kalau saudara baca, saudaraku, itu cuma 60 kata-kata. Kalau saudara doa dengan doa Bapa kami, enggak nyampe 1 menit. Cuma 30 detik. Saya sudah coba baca pelan-pelan. 30 detik. Tapi doa ini adalah doa yang sangat sempurna. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, doalah dengan doa Bapa kami. Ada banyak 7 kebenaran, saudara, tentang doa di dalam doa Bapa kami. Intinya apa saya mau ngomong seperti ini, saudaraku, ya kan? Doa yang singkat, saudaraku, yang kita naikkan dengan segenap hati, dengan hati yang hancur, di dalam pemikiran, pengertian, Mazmur 23. Mazmur 23. Ini kelanjutan khotbah saya. Kalau saudara menghayati benar Mazmur 23, sepanjang 3 minggu kita udah bahas itu, saudaraku. Ketika saudara ada apa-apa, kena apa-apa, mau apa-apa, saudara berdoa dengan doa yang singkat. Karena saudara punya keyakinan bahwa Tuhan yang saudara sembah namanya Yesus adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Tuhan yang mau menjawab doa saudara. Dia adalah gembala yang baik buat kita. Yang percaya dan mengerti, katakan amin. Saudara mungkin punya pengalaman sebagai seorang ibu. Ketika saudara, ya kan, melihat anak saudara, ya kan, yang hampir jatuh, hampir celaka. Saudaraku, saudara lihat apa yang saudara buat. Pasti saudara gak mungkin lagi doanya panjang-panjang. Oh terima kasih, gini. Pasti saudaraku, saudara akan berteriak, saudara akan menjerit, Tuhan Yesus tolong anakku ini. Tuhan Yesus tolong anakku ini. Gak ada lagi kata-kata. Saya yakin ketika saudara naikkan doa itu, saudara, Tuhan dengar, Tuhan ngerti, dan Tuhan jawab itu. Saudara juga mungkin pernah mengalami satu pengalaman ketika saudara nyetir mobil kah? Atau naik motor, tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang mungkin truk. Mungkin kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Saudara tidak tahu apa yang harus dibuat. Saudara berkata apa? Dalam nama Yesus, tolong aku. Atau darah Yesus, bungkus aku. Tiba-tiba saudara diluputkan. Saya sampai di sini katakan amin. Ini kadang-kadang saudaraku, ya kan, ada saat-saat dalam hidup kita, saudaraku, hanya dengan doa singkat, ya saudaraku, singkat, padat, tapi dinaikkan dengan segenap hati, dengan hati yang hancur dan percaya karena saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Saya yakin saudara akan melihat hasilnya. Itu yang dijelaskan oleh Nabi Habakuk. Pasal 3 ayat 3. Dia berkata begini, saudaraku. Allah datang dari negeri Teman. Ini negeri orang kafir. Negeri orang yang bukan tanah perjanjian. Dia mau ngomong. Ya kan? Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Saudara tahu, dia datang. Saudaraku, kenapa dia datang? Habakuk bilang begini. Ketika aku berdoa, ya kan, Allah yang aku sembah, ya kan, dia datang dari negeri Teman, yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Dikatakan keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan apa? Pujian kepadanya. Saya catatnya begini, saudaraku. Ketika kita menaikkan doa yang singkat dengan segenap hati dan dengan hati yang hancur, Nabi Habakuk menggambarkan bahwa Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus datang dari pegunungan Paran. Hal itu menunjukkan bahwa Allah akan mengumpulkan segenap kekuatan kuasanya untuk datang menolong saudara. Untuk datang menolong saudara. Ketika saudara cerit. Ketika saudara sedang asik main handphone, lihat Instagram.
Tiba-tiba saudara dengar anak saudara yang paling kecil menjerit, berteriak. Bunyi dulu, duar, geledak. Itu bunyi badan dia. Jatuh, lalu dia teriak, mama. Apa saudara bilang lagi asik? Biarinin aja lah. Apa saudara akan mengabaikan anak saudara? Apa saudara akan abaikan suara itu? Saya yakin saudara lempar handphone, saudara akan lompat lari. Itu arti Habakuk 3 ayat 3-4. Dengan segenap kekuatannya dia datang. Saudara dari negeri Teman, dari pegunungan Paran, dia datang menghampiri kita. Dalam minggu ini kita akan belajar bagaimana bisa menggerakkan Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, untuk tiba-tiba dia melompat dengan segenap kekuatannya, mengarahkan kuasanya, berkatnya untuk diberikan kepada saudara yang membutuhkan pertolongan. Dalam minggu ini kita akan bilang, karena saya percaya buat Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saudara, bagi dia yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang dapat kita pikirkan atau doakan. Ya kan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Hari ini saya ingin sharingkan yang pembukaan, saudaraku, bahwa kita bisa kok. Saudara jangan berpikir harus doanya panjang-panjang. Aku gak bisa doa Pak Pendeta, aku gak bisa doa Pak Sabta. Tuhan yang bilang mintalah. Ya kan, mintalah. Ya kan, kepada Bapa dalam namaku, mintalah segala sesuatu yang kamu minta kata Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang suruh kita minta. Bukan doa panjang-panjang, gak usah. Saudara Yesus, Tuhan suka melihat anak-anaknya berdoa. Katakan amin. Tuhan rela meninggalkan segala pekerjaannya untuk datang menghampiri anak-anaknya yang datang berseru berdoa dengan segenap hati. Dengan hancur hati meminta pertolongannya. Katakan amin. Ya seperti anak kita lah. Ketika kita dengar anak kita mencerit, mama, papa. Kita gak akan pernah tahan untuk dengar suara itu. Gak mungkin kita berdiam diri dan mengabaikannya. Pasti kita akan lompat dengan segala kekuatan. Kita mau tolong itu. Saudara, saya dapat cerita. Ya, saya dengar satu kisah tentang Neil Armstrong. Pada bulan Juli tahun 1969, seorang yang bernama Neil Armstrong, warga negara Amerika, menjadi seorang pertama yang berdiri tegak, menjejakkan kakinya di bulan. Ini orang pertama, saudara, Neil Armstrong. Pada waktu dia berdiri tegak dan menjejakkan kakinya di bulan, Neil Armstrong berkata, saudara, ini kata-kata yang terkenal, saudara bisa cek, saudara bisa tahu ya kan. Sebuah langkah kecil bagi manusia, ya kan. Satu lompatan besar bagi umat manusia. Itu kata-kata yang terakhir. Tetapi dia lanjutkan, ada kata-kata yang menarik ini saudaraku. Ini yang saya mau bahas. Ini yang ada makna rohaninya. Selanjutnya dia berkata apa? Selamat malam, selamat berbahagia untuk Mr. Gorski. Mr. Gorski, dia berkata waktu di atas. Nah, untuk mengerti kalimat ini saudara, kata-kata daripada Neil Armstrong, kita akan lihat cerita masa kecil daripada Neil Armstrong, saudara, dan keluarganya. Waktu Neil Armstrong kecil, saudaraku, bersama dengan keluarganya, dia punya tetangga yang dekat. Tetangga rumah dia, namanya Mr. Gorski, Tuan Gorski, saudaraku. Nah, Tuan Gorski ini adalah seorang yang luar biasa. Ramah, baik. Tuan Gorski ini suka mengajar anak-anak. Dia suka main baseball sama Neil Armstrong dan anak-anak kecil lainnya, saudara. Ini orang udah dewasa, sudah berumur, saudara Yesus. Tetapi Neil Armstrong dan anak-anak kecil, saudara, yang lain suka menyebut daripada istri daripada Mr. Gorski ini adalah tukang sihir yang jahat. Galak gitu loh, saudara. Karena dia tidak suka sama anak-anak. Ribut, ganggu ketenangan dia. Saudaraku, suatu ketika Neil Armstrong bermain baseball dengan teman-temannya, bolanya itu saudara masuk ke halaman, masuk melewati pagar, masuk ke halaman daripada keluarga Gorski ini. Lalu Neil Armstrong mau ambil bola itu, dia lompat pagar pelan-pelan, dia mau ambil bolanya.
Rupanya saudara waktu dia sampai ambil bola, dia dengar dari jendela rumah Tuan Gorski satu pembicaraan. Saudara, ada suara yang begitu ribut saudara, antara Tuan Gorski dengan istrinya. Dia dengar, curi dengar saudara. Apa kata-kata Mr. Gorski pada istrinya? Saya dengar baik ini, bagus sekali. Dia bilang gini, kalau bahasa sehari-harinya beginilah. Mah, sudah cukup lama kita tidak bercinta. Aku hanya ingin kamu memberikan sedikit pelukan, sedikit ciuman, dan sedikit kue manis itu. Istrinya menjawab, aku akan memberikan cintaku dan kue manis itu kalau Neil Armstrong, kawanmu, anak kecil yang bodoh itu, dia bisa berdiri tegak, jejakin kakinya ke bulan. Neil Armstrong masih kecil. Saudara bisa ngerti sini? Puluhan tahun kemudian, berpuluh tahun kemudian, ketika Neil Armstrong berdiri tegak, menjejakkan kakinya di bulan, dengan suara nyaring dia berkata, satu langkah kecil manusia menjadi satu lompatan bagi umat manusia. Selanjutnya dia berkata, selamat malam, selamat berbahagia Tuan Gorski. Selamat menikmati kue manis dari Nyonya Gorski. Apa maknanya saudaraku? Apa maknanya saudaraku? Dari cerita ini, saya mau jelaskan begini saudara. Kita tuh tidak pernah mengetahui siapa yang akan mengetuk pintu rumah kita. Kita tidak pernah mengetahui peluang apa yang ada di depan kita. Kita tidak pernah mengetahui penugasan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang nampaknya sulit dan mustahil. Di mana kelak melalui penugasan itu. Ya kan, Tuhan mengangkat saudara. Meninggikan saudara. Memuliakan saudara. Di antara keluargamu. Di antara anggota gereja. Di antara masyarakat kota dan bangsa saudara. Semua itu bisa terjadi. Kenapa? Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Saya percaya Nyonya Gorski, saudara, dia cuma ngomong aja. Satu hal yang mustahil untuk seorang anak kecil yang bernama Neil Armstrong. Untuk bisa berdiri tegak di bulan. Tetapi hal itu bisa terjadi saudaraku. Kenapa? Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Yang mengerti katakan amin. Kadang cukup dengan doa singkat, doa kecil. Perjalanan saya sama Tuhan. Seringkali saudara, ya kan? Kalau saya ada apa-apa, saya gak terlalu lama. Pergumulan yang paling berat dalam hidup saya. Kalau saya dapetin satu tekanan yang hebat, masalah yang besar, justru saya sedikit untuk doakan itu. Dengan kata-kata yang singkat. Dan saya melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Saya bisa berdoa lama kalau saya doa syafaat. Syafaat buat gereja, buat saudara, buat keluarga, buat apa. Orang satu-satu, justru itu yang bikin lama. Tapi kalau saya kena apa-apa, ada apa-apa. Saudaraku, khususnya ketika saya membutuhkan yang namanya supaya Tuhan menyegarkan jiwa saya. Ketika pikiran jadi kacau, perasaan jadi galau. Saya tidak tahu apa yang harus saya ambil keputusan. Karena saya dalam keadaan terjepit. Karena saya dalam masalah. Justru doa singkat ini yang saya naikkan di depan Tuhan. Dan saya melihat kuasa Tuhan bekerja. Katakan amin saudara. Katakan amin. Saya tidak lagi bicara tentang, bukan bicara, oh gak usah doa lama-lama. Bukan itu poinnya. Saudara yang salah loh. Saudara bisa sampai ke level ini. Doa singkat. Karena hubungan. Anak saudara tidak perlu ngomong, mama aku mau beritahu ya. Aku tadi naik. Ya kan naik ke meja, lalu kepleset dan jatuh mama. Tolonglah aku mama, benjol nih berdarah pula. Gak perlu kayak gitu. Waktu sementara dia jatuh dia cukup teriak, mama.
saudara lompat. Apa yang membuat saudara lompat? Hubungan. Katakan amin. Tapi kalau anak orang yang jatuh, saudara bisa tolong. Tetapi tidak secepat. Apalagi anak yang tidak terkena, saudara nggak kenal. Ngerti saudaraku maksud saya di sini? Katakan amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, saudaraku, terluka di tengah jalan kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tidak pernah mengabaikan kita. Yang percaya katakan amin. Saya ada cerita lagi satu lagi saudaraku. Ya kan, suatu hari, ya ini tahun-tahun awal lah masuk, awal-awal tahun 1900-an. Saudaraku, ya kan, ada seorang punya mobil, dia mengendarai mobil merek Ford di Amerika, ini mobil di Amerika. Saudara, ini orang di Amerika. Lalu dia menghentikan mobilnya karena ada kerusakan dalam mobilnya. Tiba-tiba mati mesin. Saudara, dia berusaha mengetahui di mana letak kerusakan. Setelah dia berusaha untuk perbaiki saudara di pinggir jalan itu saudara. Tapi dia gak bisa perbaiki. Tiba-tiba, saudara, sebuah mobil limusin. Saudara tahu limusin mobil yang panjang, bagus sekali. Tiba-tiba berhenti di dekat dia. Lalu turun seorang laki-laki berpakaian rapi, keren banget. Laki-laki ini saudaraku ya, bertanya, ya kan, ada masalah apa dengan mobilnya? Ya kan, dia cerita, mobil saya ini tiba-tiba mati mesin, saya udah apa tahu. Lalu laki-laki keren ini saudaraku yang naik limusin ini, dia bilang kamu duduk di masuk ke dalam mobil, pegang setir, ya, tolong buka kap mobilnya. Dia buka kap ini. Ya saudara, dia utak-atik. Lalu dia suruh yang pemilik mobil ini, coba kamu starter. Di starter nyala. Bunyi, bisa lagi, bisa. Lalu si pemilik mobil ini keluar. Dia bilang berapa ongkosnya? Saya harus bayar, saya harus bayar berapa ini? Dia bilang enggak usah. Saya kenalkan, nama saya adalah Henry Ford. Saya adalah Henry Ford. Saudara sudah ngerti Henry Ford siapa? Dia yang ciptakan mobil, dia punya pemilik mobil. Dia berkata, gak usah bayar. Kenapa gak usah bayar? Saya tidak akan pernah membiarkan. Ya kan, ketika saya melihat ada mobil Ford, ya kan, mati mesin di pinggir jalan, saya gak mungkin abaikan itu dan biarkan itu. Saya akan turun, saya akan perbaiki itu. Saya ngerti gak poin dari cerita ini? Allah yang namanya Yesus pencipta kita, tidak mungkin dia biarkan kita terluka, terlunta-lunta di pinggir jalan kehidupan. Dia lihat kita, dia turun. Dia itu ibaratnya Yesus, dia tuh kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Sebenarnya dia mau mengidentifikasikan dirinya, dia adalah orang Samaria yang baik hati. Cerita orang Samaria yang baik hati bicara tentang seorang Samaria yang tidak tega, yang tidak mengabaikan daripada seseorang, saudaraku, yang terluka di pinggir jalan. Saudara, dia kasih anggur, dia kasih minyak untuk ngobatin. Dan dia bawa ke tempat penginapan. Dia kasih uang pemilik penginapan untuk rawat orang itu. Itulah Tuhan saudara, itu Tuhan saya. Itu namanya Yesus. Saya mau berdoa buat saudaraku Yesus Kristus. Cukup dengan doa singkat. Saya bisa bayangkan itulah Tuhan kita. Hatinya mau tolong terus. Hatinya mau tolong kita. Tetapi dia juga mau kita belajar percaya sama dia. Untuk bisa belajar percaya, saudara harus memintanya dengan doa. Kenapa saudara harus memintanya dalam doa? Supaya saudara bisa dapatkan. Supaya saudara bisa belajar percaya. Seperti contohnya. Ya saudaraku, ketika saudara berdoa, saudara punya kebutuhan, saudara ungkapkan kebutuhan saudara lewat doa kepada Tuhan, maka Tuhan memenuhi kebutuhan saudara. Lalu timbul percaya saudara, katakan amin. Seperti contoh, waktu kita masih kecil, saudaraku, kita punya kebutuhan. Kita ungkapkan kebutuhan kita dengan apa? Menangis. Lalu mama kita penuhi kebutuhan kita. Dia kasih ASI, dia kasih susu, dia kasih makanan. Dan itu berulang-ulang ketika kita lapar, kita haus, kita mau ke sini,
kita ungkapkan kebutuhan kita sama orang tua kita. Dan orang tua kita memenuhi kebutuhan kita. Lalu kita mulai timbul percaya. Kita bergantung sama orang tua kita. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa, kita panggil papa, mama. Lalu mereka datang penuhi kita. Kalau kita kena, kita panggil lagi dia. Itulah naik terus, berulang-ulang. Sampai muncul percaya kita sama orang tua kita. Gitu juga dengan Bapa Sorgawi. Kenapa kita harus doa? Doa kita ungkapkan apa yang jadi kebutuhan kita. Dan dia akan cukupi kebutuhan kita. Ketika kita menerima apa yang kita minta dari Bapa Sorgawi. Muncul yang namanya percaya kita. Rasa bergantung kita. Lalu kita ulang lagi ada kebutuhan terus. Ini saudara. Kadang kita menyatakannya dalam satu doa yang singkat. Saya tutup dengan kata-kata seperti ini saudara. Ketika Tuhan Yesus berjalan masuk menuju Firdaus, pintu Firdaus. Di belakangnya berjalan seorang penjahat yang berdoa. Cuma 9 kata. Saudaraku, penjahat itu menaikkan doa dengan segenap hatinya. Dengan segala kerendahan hatinya. Saat itu saudara, waktu dia naikkan doa itu. Darah Yesus mengalir di sekujur tubuhnya. Melalui doa singkat itulah penjahat itu menerima berkat keselamatan, mukjizat hidup yang kekal. Apa doa si penjahat itu? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Singkat, tapi mengubah nasibnya di dalam kekekalan. Ketika saudara berkata, Yesus, aku jadikan engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Aku mau menerima engkau. Aku mau percaya. Aku menjadikan engkau Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat dalam hidupku. Aku ingin Tuhan, engkau jadi Bapa bagiku. Ketika aku ada dalam kebutuhan, aku kena apa-apa, ada apa-apa. Aku mau berseru kepadamu dan aku percaya engkau Tuhan gembala yang baik. Engkau akan mencukupi segala kebutuhanku. Katakan amin saudara. Katakan amin. Dia akan cukupi kebutuhan rohani kita. Menyegarkan jiwa kita. Menyembuhkan sakit penyakit kita. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara merasa hidup saya dikuasai ketakutan. Kecemasan. Aku kok rasanya susah, sedih terus. Panggil nama Yesus. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia Bapa yang baik. Dia mau segarkan jiwa saudara. Dia mau buat saudara lega. Lega. Bahagia. Tutup mata saudara, kita akan berdoa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan,
Hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka hari ini tidak tahu dan tidak bisa apa yang harus mereka ucapkan. Ketika mereka berseru kepadamu ya Bapa dalam nama Yesus. Tolong aku Tuhan. Biarlah Engkau mendengarkannya. Saudara, Tuhan ngerti kok bahasa tetesan air mata kita. Mungkin tidak ada kata yang bisa diucap, tapi air mata yang keluar, Tuhan pun mengerti isi hatimu. Hari ini Tuhan, apapun keadaan anak-anak-Mu, ketika mereka membawa ya Tuhan keadaan mereka, mereka membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dalam hidup mereka. Tuhan dengarkan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan datang ketika anak-anak-Mu berseru. Dengan segala kekuatan kuasa-Mu untuk menolong mereka hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dan aku percaya ya Tuhan, Engkau sedang membuka kesempatan-kesempatan. Peluang-peluang ya Tuhan. Dan ya Tuhan, hal-hal yang tidak terduga ya Tuhan. Penugasan-penugasan ya Tuhan. Yang dimana ya Tuhan, walaupun nampaknya sulit dan mustahil, biar Engkau berikan hati hamba. Hati yang mau ya Tuhan mentaati. Dan kami percaya lewat penugasan itu, Tuhan sedang memuliakan ya kan daripada anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan bungkus anak-anak-Mu dan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, yang setia mengikuti menara doa ini. Yang selalu mendukung ya Tuhan daripada penyelenggaraan ya Tuhan menara doa ini. Dengan membawa persembahan mereka kepadamu. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan ya Tuhan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau sendiri hadir dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Ku pandang Wajah-Mu dan berseru. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ester akan mengambil roti saudaraku. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai
dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.